Big Bangers, kalau Anda ke Bali, selain menikmati pemandangan, menikmati kultur, budaya, ada hal lain yang pasti Anda lakukan, yaitu beli oleh-oleh. Nah, kali ini masih berkaitan dengan industri pariwisata, maka salah satu oleh-oleh yang terkenal di Bali, ya oleh-oleh ini. Nah, siapa di balik oleh-oleh ini atau perusahaan ini? Nanti kita akan undang Yoris ya, tapi sebentar ini mari kita simak dulu snapshot berikut ini. Bagi Anda yang berkunjung ke Pulau Dewata, tak lengkap rasanya jika tidak berbelanja di tempat yang satu ini, yaitu Krishna, sebuah sentra belanja yang menawarkan aneka oleh-oleh khas Bali, mulai dari pakaian, makanan, kerajinan, hingga aksesoris produksi UKM-UKM lokal. Berdirinya Krishna tak lepas dari peran pria asal Buleleng, Bali, I Gusti Ngurah Anom atau yang lebih dikenal dengan panggilan Aji Cok. Selepas lulus sekolah menengah pertama tahun 1980-an, Aji nekat merantau ke Denpasar. Sejak itu ia bekerja serabutan hingga akhirnya mendapat pekerjaan di perusahaan konveksi. Tahun 1990, Aji mulai mendirikan usaha konveksinya sendiri dengan nama Cok Konveksi. Usaha konveksinya berkembang pesat hingga kemudian di tahun 2007 Aji pun mendirikan Krishna sebagai tempat pemasaran produk konveksinya dan juga pusat oleh-oleh khas Bali. Hingga kini Krishna telah memiliki 20 outlet yang tersebar di Bali dan juga memperkerjakan 1.800 karyawan. Kedepannya, untuk memajukan potensi UKM-UKM lokal, Krishna bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM akan mendirikan sentra produksi untuk UKM seluas 1 hektar di Buleleng, Bali. Big Bangers, itu tadi kisah tentang Aji Cok, pemilik dari Krishna Oleh-oleh. Dan Yoris, Aji Cok sudah ada bersama kita. Silakan berikan aplaus untuk Aji Cok. Iya, Aji Cok, terima kasih banyak. Boleh duduk sih? Oh boleh silakan duduk. Iya, yang nggak boleh itu duduk di DPR. Iya, Aji Cok, terima kasih. Anda sudah bersama kami di sini. Menarik karena saya mengikuti perjalanan Aji Cok. Tersentuh saya karena Anda dulu anak miskin ya. Ya, saya lihat dari wajahnya masih tetap kelihatan itu. Kemudian pendidikan Anda yang paling tinggi? S2. S2 itu apa? SD SMP. SD dan SMP. Oh iya, itu S2 itu ya. S2. Jadi cuma sampai SMP. Iya. Karena kemiskinan atau karena kemampuan? Kemampuan ini. Yang jelas karena orang tua miskin ya. Karena satu-satunya di kampung kita kelahiran Singaraja. Di Desa Tamus itu desa yang paling miskin di kampung saya adalah saya sendiri. Rumahnya pakai bata merah, pakai bata mentah ya. Kalau dipegang tuh goyang. Tidurnya lantainya pakai tanah liat. Semiskin itu? Iya. Umur berapa ketika Anda, saya dengar Anda kan keluar dari rumah ya? Itu keluar dari rumah kenapa ya waktu itu ya? Ya kebetulan waktu itu kan kita sekolah di SMP ya. SMP kita jalan kaki kurang lebih 2 kilo dari kampung ke Seririt itu 2,5 kilo perjalanan. Singkat cerita, pas kita tamat SMP sempat sekolah di sekolah pariwisata cuma 6 bulan. Nah disitulah orang tua saya, karena orang tua juga petani, ibu pedagang kue di pasar. Nah di situ orang tua saya memanggil saya jam 7 malam. Orang tua saya bilang bahwa bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi. Ya, begitu bapak bilang sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi, saya putuskan pagi jam 7 pagi saya memutuskan meninggalkan kampung halaman tanpa seizin orang tua. Baik, menarik. Tapi singkat kata dengan kemiskinan masa kecil, kemudian Anda bisa sukses sebagai pemilik Krishna Oleh-oleh. Ya. Itu berangkat dari mana itu? Titik awal Anda mulai berusaha itu dari mana? Di Hotel Rani itulah saya seizin security. Pak security, izinkanlah saya numpang di pos security ini. Atas seizin security, akhirnya saya diizinkan numpang di pos security. Hari pertama yang saya lakukan adalah jam 12 malam mencuci mobil. Ternyata mobil yang saya cuci hari pertama itu adalah mobil plat DK. Ternyata pemilik Hotel Rani tersebut. Oh, pemilik hotel, mobilnya yang Anda cuci. Ya. Reaksi dia ketika ada anak yang mencuci mobilnya? Nah, begitu saya bilang, Om saya yang cuci mobilnya.
pemilik orderan ini bilang, oh adik yang cuci mobil saya. Iya Pak, kok bisa di sini? Ya izinkan saya numpang di sini Pak, karena saya dari kampung saya tidak bawa apa, saya cuma hanya tangan kosong ke sini. Tapi kalau Bapak tidak keberatan, izinkan saya numpang di pos security ini, dan saya janji setiap hari membersihkan halaman parkir, kebun, dan mobil Bapak setiap hari. Oh, udah menawarkan jasa ini ya. Iya. Terus reaksi dari pemilik hotel? Atas izin pemilik hotel, akhirnya kita sempat ditawarin untuk kerja di situ, tapi kita tolak. Bukannya saya nggak mau, tapi izinkanlah saya numpang di pos security ini. Tetapi kalau Bapak tidak keberatan, izinkan saya minta makan di sini. Saya siap membersihkan halaman parkir, mobil, dan kebun Bapak setiap hari. Dikasih. Itu pun saya tinggal selama 2 tahun dengan ukuran pos security kalau tidak salah mungkin 1,5 kali 3 kali ya. Kapan persisnya masuk ke toko oleh-oleh Krishna? Krishna sendiri kita buka tahun 2006. 2006 kita buka Krishna 1, 2007 kita buka Krishna 2, 2009 kita buka Krishna 3, 2010 Krishna buka Krishna 4, sampai setiap tahun kita buka minimal 1 outlet. Jadi berapa banyak Sampai sekarang? saat ini kita baru ada termasuk restoran semua, sampai saat ini termasuk Surabaya, dan sebentar lagi kita akan buka di bulan Agustus ini, kita juga lupa, Saking banyaknya ini ya. Krishna apa? Krishna Fantastic Land hanya satu-satunya ada di Bali di Pulau Pina. Itu kita akan buka bulan Agustus. Jadi berapa banyak ini oleh-oleh Krishna ini? Kalau oleh-oleh Krishna termasuk restoran ya, itu kita sampai saat ini ada 20 outlet semua. Bagaimana Anda melihat peran UKM ya dalam konteks mendukung industri pariwisata di Bali? Ya, tadi ya saya juga sudah bisik-bisik dengan Pak Menteri Koperasi dan UKM bahwa kita di bulan ini kita akan membangun khusus produksi untuk produksi seluas 1 hektar. Kita akan khusus membantu para UKM biar kerja biar satu wadah biar kerja di gedung itu. Karena selama ini kita beli produk itu dengan para UKM dan industri itu kita susah di proses produksinya. Selalu kewalahan. Ya? Satu, produksinya juga kewalahan. Volumenya tidak pernah sesuai dengan harapan. Kedua juga kualitas. Karena itu perlu kontrol. Nah makanya di tahun ini kita di target 6 bulan ini gedung kita seluas 1 hektar sudah jadi. Di mana itu? Di Bari Utara. Oke, itu untuk apa itu? Itu untuk para pengrajin, nanti kita ditampung di sana para UKM kerja di sana, kita yang mengawasi langsung. Karena selama ini kita kan beli di luar, tetapi sering sekali karena di Krishna sendiri satu hari penjualan kaos saja 5.000, sedangkan kemampuan kita baru 3.500 per hari. Nah makanya di situ kita harus membutuhkan produksi yang betul-betul kita betul-betul kontrol berapa sih kemampuan kita produksi per hari. Karena kalau tidak sekarang kita berani memulai, keburu terlambat. Yoris, kasih komentar. Ya, ini juga salah satu mulai banyak timbul orang-orang muda di Indonesia yang sebenarnya kan tadi tuh volumenya udah besar, daripada sama UKM bikin aja sendiri. Tapi justru dikasih tempat, ngasih wadah, karena memang dengan berame-rame itu harusnya kita bisa lebih kuat. Gitu kan. Jadi itu yang menurut saya juga inspirasi kepada pemirsa di rumah bahwa pada saat dia sudah mulai berkembang, menurut saya eranya memang sudah lari di mana eranya tuh competition. Jadi sebenarnya dia berkooperasi tapi juga sambil bersaing sehat, karena misalnya saya ke Kresna gitu ya, mau beli kacang. Ada banyak kacang. Tapi itulah competition. Mereka bersaing dengan brand mereka masing-masing ya. Semuanya warnanya pink. Saya nggak tahu kenapa kacang itu warnanya pink ya. Padahal yang beli bisa cewek, bisa cowok kan. Tapi tadi ada brand ini, brand ini, brand ini. Nah itulah saya lihat era orang muda tuh kayak gitu. Bukan yang, wah ini punya saya, ya udah. Sendirian. Itu dibuka malah dikasih wadah sehingga kontrol quality dan volume bisa ini. Mudah-mudahan di Jakarta akan lebih banyak lagi anak-anak muda seperti ini. Baik, kita berikan plus. Terakhir, Cok, apa rencana ke depan dan apa harapan Anda terhadap pengembangan UKM untuk mendukung industri pariwisata? Kalau saya pribadi sih harapannya cuma satu ya. Saya nggak ingin punya lebih. Cukup saya bisa daerah ekonomi yang tidak berkembang seperti Bali Utara sendiri, Bali Utara ya. Harapan saya begitu ada Krishna bisa berkembang dan ekonominya menjadi terangkat, itulah pengabdian saya, itulah kekayaan saya, bukan materi kekayaan saya. Wah. Ya. Baik, Haji Cok, terima kasih sudah hadir di acara Big Bang Show ya, sudah berbagi dengan kami semua yang ada di sini. Juga terima kasih kita berikan aplaus untuk yang hadir di sini ya, peserta dari Ubud Royal Weekend. Terima kasih untuk apresiasinya. Big Bangers, itu tadi cerita-cerita menarik, inspiratif tentang usaha-usaha kecil, tentang anak-anak muda kreatif
yang melakukan kegiatan bisnis sambil memberikan dampak positif, dampak sosial bagi masyarakat di sekitar. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa, do more, do good, Big Bang.